Jadi pendekatan teknologinya adalah kearifan leluhur kita yang diterapkan di Kalimantan Selatan, bahkan sudah di Indonesia sudah mulai diterapkan orang, yaitu dengan sistem surjan. Sistem surjan yang Bang Ahyar maksudkan ini seperti apa? Kita di Kalsel itu terkenal lahan rawa mereka jadikan lahan kering, bercocok tanam lahan kering, tanpa merubah total ruang alamiah air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Rusmadi. Apa kabar Wal? Bertemu lagi dalam ngobrol happy bersama Rusmadi Wongso. Dan kita bersyukur malam hari ini kedatangan seorang tamu ini, Pak Kipyatul Ahyar. Saya kira nggak asing lagi bagi kita. Beliau adalah konsultan di bidang lingkungan ini yang sudah bergerak panjang terkait dengan masalah-masalah lingkungan. Tapi karena kita berada di kota Samarinda dan barusan saja kita bulan lalu bertepatan lagi dengan Hari Raya Idul Fitri, dapat musibah banjir, rasanya malam ini menarik ini kita ngobrol terkait dengan banjir, terutama dalam hubungannya dengan ini ekosistem sungai ini, terutama terkait dengan penataan bantaran Sungai Karangmumus. Apa kabar Bang Ahyar? Sehat ini? Alhamdulillah Pak. Sehat ya, alhamdulillah. Nggak berubah ini, tetap awet muda nih Bang Ahyar. Semoga, mudah-mudahan. Baik Bang Ahyar, ini kan ya banjir dan banjir lagi. Pasti juga kita nggak mau kemudian Samarinda ini terus-menerus banjir. Kita mau melakukan sesuatu, kadang-kadang kita nggak tahu apa yang harus dilakukan ini. Oleh karena itu ya kita perlu banyak tahu lah dari Bang Ahyar terkait dengan dengan sungai, hubungannya dengan banjir ini. Gimana ini terkait dengan sungai dan peranannya kontribusinya dengan banjir Samarinda ini Bang Ahyar? Jadi gini Pak, itu tadi melanjut apa yang dikemukakan oleh Bang Misman. Jadi sebenarnya kita kalau mau memandang sungai itu dari aspek ruang sungainya. Oke. Jadi salah satu penyebab banjir, kita melakukan aktivitas pembangunan, baik pembangunan yang dibiayai oleh pemerintah ataupun pembangunan untuk individu manusia Samarinda yang berada di zona ruang Sungai Karangmumus. Kita itu sudah melakukan penindasan terhadap ruang sungai. Ruang sungai yang Bang Ahyar maksudkan ini dalam konteks daerah aliran sungai atau bicara soal sempadan sungai ini atau daerah aliran dasnya sendiri, sama ruang cakup air pada saat debit puncak atau saya sering menyebutnya ruang sungai. Ini istilah ruang sungai memang tidak familiar Pak di kalangan para praktisi. Karena ini saya membuat definisi untuk memudahkan mengelompokkan masalah-masalah teknis terkait dengan sungai. Jadi dengan menindas ruang sungai, kita tidak pernah sama sekali memberikan kompensasi terhadap ruang sungai itu sendiri. Itulah salah satu komponen penyebab banjir, walaupun masih banyak komponen-komponen lain. Tadi penindasan ini kita bicara penindasan. Tapi sebelum bicara lebih jauh dengan penindasan, tadi dalam konteks ruang sebutan Bang Ahyar ruang air lah ya. Ruang sungai, ruang air. Ini bicara sungai ya. Kemudian bicara rawa gitu. Hal-hal yang berkaitan dengan ruang-ruang air ini, itu yang dimaksud dengan Bang Ahyar? Ya betul Pak. Oh betul. Ya jadi rawa orang menyatakannya itu daerah tangkapan sungai atau tangkapan air dari sungai. Saya itu kurang mengerti kenapa orang justru mendefinisikan rawa sebagai ruang tangkap. Padahal itu sebenarnya bukan tangkapan, dia memang ruang sungai itu. Jadi kadang-kadang kita ini daerah resapan atau daerah tangkapan. Saya bingung, ada lagi menyatakan rawa sebagai daerah resapan. Jadi kita tambah bingung lagi. Tapi yang jelas tadi apa yang dimaksud dengan Bang Ahyar terkait dengan ruang air tadi ya termasuk tadi rawa, hal-hal yang berkaitan dengan inilah ya, dengan mengalirnya air ini
dari air hujan kemudian sampai ke sungai ini. Ya, oke, baik. Nah, tadi bicara soal penindasan, kita ini mah kembali ke zaman Jepang, zaman Belanda ini. Bicara soal penindasan ini. Yang dimaksud dengan penindasan oleh Bang Ahyar apa ini? Kita semena-mena. Oke. Kita semena-mena mengalihfungsikan ruang seharusnya yang menjadi ruang air, itu kita manfaatkan untuk ruang kita. Pembangunan maksudnya? Entah itu pembangunan ya. Okay. Pada umumnya bangun permukiman. Iya. Ya, bangun pemukiman, sama juga ada kegiatan yang justru bukan pembangunan. Apa misalnya, Bang? Misalnya eksploitasi. Oh, apa itu? Eksploitasi apa? Eksploitasi pertanian, eksploitasi pertambangan yang justru bukan membangun. Oke. Malah dia itu membuat pertanian yang menindas ruang sungai. Contohnya ada nggak kasus-kasus di sepanjang sungai ini pertanian yang menindas ini ruang sungai ini? Bahkan sebenarnya Pak Rusmadi, mohon maaf, saya ingin mengajak nanti teman-teman. Saya takut kalau ngomong itu non bukti. Oke. Biasanya kami dengan Pak Misman selalu ngomong dengan fakta. Jadi alangkah baiknya nanti pada sesi berikut kita tunjukkan di lapangan bentuknya. Jadi Bang Ahyar nggak usah khawatir tuh. Jadi nanti apa yang kita obrolkan nanti kita buktikan di lapangan. Ya, Pak. Ya, karena masalah sungai dalam hubungannya dengan banjir, apalagi bicara jangka panjang terkait dengan sungai sebagai sumber kehidupan ini tentu nggak sebatas talk only, tetapi tentu ya kita melihat fakta di lapangan kemudian nanti ada solusinya. Jadi justru saya pikir tadi penindasan tadi ya karena ruang air kemudian beralih fungsi jadi bangunan, kemudian beton, ini ternyata ada juga ya penindasan yang bentuknya bukan pembangunan seperti permukiman, kemudian hotel dan lain sebagainya, itu beton-beton di sepanjang ruang air itu. Iya, Pak, betul. Kalau perumahan kan nyata deh. Jelas ya itu. Makanya pikiran saya tadi langsung ke situ tuh. Penindasan yang Bang Ahyar maksudkan ini. Yang terkait dengan kompensasi tadi apa Bang yang dimaksud? Jadi gini. Artinya boleh ini kita menindas ruang air tapi harus ada kompensasinya. Landasan berpikirnya begini. Ruang sungai adalah ruang lateral. Ruang lateral dengan dibatasi ruang vertikal tertentu dari yang dibentuk oleh alam. Jika kita menghendaki suatu ruang sungai ingin kita manfaatkan, unsur yang paling utama yang harus jadi pertimbangan, kita jangan sampai merugikan ruang air. Misal gini, ini ada suatu rawa, terus kita ingin memanfaatkan ruang rawa untuk membuat tapak. Suatu pembangunan, maka tolong tapak itu tidak mengurangi kuantitas ruang air. Jadi kalau bicara soal air ini kan nggak berubah dari sisi volumenya, yang berubah kan bentuknya, Bang Ahyar. Wadahnya. Termasuk airnya. Kalau misalnya kita di Indonesia karena iklimnya ya bentuknya tetap air, tapi kalau misalnya daerah-daerah di utara sana utara dunia itu kan bentuknya bisa salju atau bentuk. Tapi yang jelas kan air itu nggak berubah ya. Nah sekarang dengan adanya penindasan tadi ya pemanfaatan ruang yang bukan pada fungsinya, ini berarti yang Bang Ahyar maksudkan ini mengurangi ruang untuk air ini gitu. Misalnya gini Pak, saya ambil contoh. Saya lama di Kalimantan Selatan. Di rawa pasang surut ribuan hektar, kita sulap menjadi lahan kering pertanian, Pak. Itu mungkin Pak Rusmadi lebih familiar nih. Bagaimana rawa kita jadikan lahan kering tanpa mengurangi volume ruang sungai. Ini adalah suatu kejeniusan leluhur yang kita abaikan dalam teknologi kita sekarang ini. Ini serius ini. Tapi sebelum lebih jauh kita ngopi dulu nih. Nyantap dulu nih. Jadinya serius. Jadi serius. Ngopi dulu. Nah, Bang Ahyar ini dalam kaitannya dengan ini supaya ruang air ini nggak berubah. Ini kan air turun dari langit ini
kalau misalnya ruang airnya terbatas ini kemudian jadi melimpah dan itu kemudian banjir kan. Bagaimana, ada nggak cara-cara dalam rangka untuk tetap mengalihfungsikan lahan, namanya pembangunan, kebutuhan manusia yang nggak terbatas pasti kemudian ruang dipakai, tetapi ada pemanfaatan ruang yang kemudian tetap bisa mempertahankan ruang air ini nggak berubah? Ya, kita pertama bagi pemikir harus maklum pembangunan wajib dan mutlak harus jalan. Oke. Dan nggak ada pembangunan yang nggak menggunakan ruang kan? Yes. Oke. Tinggal kita dalam pengelolaannya, perencanaannya bahwa jangan sampai merugikan ruang air. Oke. Jadi pemikiran dasarnya adalah merubah ruang lateral air, ruang lateral atau horizontal ke arah ruang vertikal. Oke. Jadi pendekatan teknologinya adalah kearifan leluhur kita yang diterapkan di Kalimantan Selatan, bahkan sudah di Indonesia sudah mulai diterapkan orang, yaitu dengan sistem surjan. Sistem surjan yang Bang Ahyar maksudkan ini seperti apa? Kita di Kalsel itu terkenal lahan rawa mereka jadikan lahan kering, bercocok tanam lahan kering, tanpa merubah total ruang alamiah air. Oke. Jadi Bang Ahyar maksudkan ini ada lahan rawa, kemudian dibentuk surjan-surjan, artinya lahan rawa ini diangkat untuk menjadi surjan dan itu kemudian bisa ditanami tanaman-tanaman jeruk, kemudian kacang tanah dan lain sebagainya. Ya. Oke. Nah, pendekatannya kepada itu air nggak berkurang? Karena kita menciptakan memberikan kompensasi kepada air, ruang horizontalnya kita gantikan dengan ruang vertikal. Nah, ini perlu dicatat ini. Saya melihat ini jadi sesuatu, artinya dalam konteks dalam konteks ruang dan pembangunan, nggak ada pembangunan yang nggak memanfaatkan ruang. Persoalannya ruang air ini dengan berjalannya dan tumbuhnya pembangunan ini pasti akan kemudian memakan ruang air. Jadi sesuatu yang penting saya kira yang kita tangkap dari Bang Ahyar ini bagaimana kita memanfaatkan ruang ya, tetapi kemudian ruang airnya nggak berubah gitu ya. Oke. Misal contoh Pak ya, saya memerlukan tapak untuk bangunan seluas meja ini. Berarti berapa ketinggian air alamiah digali dengan luas meja, itu adalah volume ruang air alamiah. Jika seandainya ini akan saya jadikan sebagai tapak bangunan, maka saya harus menggali, membuat ruang vertikal dan kita pindahkan untuk menidas ruang alamiah, sehingga ruang air akan terkompensasi dengan ruang vertikal. Itu. Jadi tidak secara bentuk boleh berubah, tapi secara kuantitas, fungsi ya, kuantitas ruang air itu tetap terjaga. Itulah teknologi surjan. Jadi yang jadi concern Bang Ahyar ini soal ruangnya yang nggak tergantikan. Boleh berubah bentuk ruang, tetapi wadah air ini, ruang air ini nggak berubah. Ini kalau misalnya kita bicara lebih jauh ini terkait dengan daya dukung dan daya tampung ya, karena berjalannya dengan pembangunan pasti kemudian bumi ini lelah betul menerima beban yang luar biasa akibat daripada pembangunan. Kembali ke konteks tadi sungai, karena topik malam ini kan kita bicara soal ekosistem sungai. Artinya poin tadi penting tadi, ini boleh beralih fungsi tapi kemudian jangan mengganggu ruang airnya supaya volume air ini bisa tetap ada wadahnya gitu. Nah, ini dalam konteks dengan sungai tadi, Bang. Dalam konteks dengan sungai, kemudian dalam kaitannya dengan bantaran, apapun lah namanya, sempadan, kadang-kadang nih kita terbalik-balik ini. Yang jelas kan ruang di sepanjang daripada Sungai Karangmumus ini. Menurut pandangan Bang Ahyar, ini bantaran, kita sebut bantaran aja lah ya. Bantaran sungai ini wajahnya seperti apa, Bang? Wajah bantaran Sungai Karangmumus ini. Saya selaku orang ekologi, saya berbicara secara ideal dulu, Pak. Makasih. Pertama ke hal yang paling dasar. Kenapa Tuhan menciptakan banyak hidup cacing di tanah bantaran alamiah sungai? Itu. Dan kenapa di sungai banyak tumbuhan gulma air?
Ini adalah suatu mekanisme yang tak terbayarkan, yang tidak bisa diciptakan oleh teknologi apapun di permukaan bumi ini. Bagaimana alam memberikan pelayanan filtrasi air alamiah untuk kehidupan. Bulu-bulu akar gulma itu menangkap material pencemar di dalam air seperti padatan tur suspensi, kuman patogen, virus, apa segala macam. Itu diikat secara mikroelektromagnetik, dijerap, bukan diserap. Orang kadang-kadang salah bahwa dikiranya akar itu menyerap kotoran, bukan, dia menjerap. Selama akar itu masih hidup, ada gaya elektromagnetik yang menangkap ion-ion logam berat. Ini itu fungsi akar itu ya? Ya, fungsi bulu-bulu akar dari gulma. Apakah gulma ini serta-merta dia bisa memulihkan atau memfiltrasi air? Tidak, Pak. Ini wajib disambut oleh yang namanya nematoda, amuba, cacing di tanah riparian. Sehingga ini jangan diganggu ekosistem ini. Kalau Anda mengganggu keberadaan konektivitas antara tanah riparian, tanah sempadan dengan gulma air, berarti Anda sudah mendustakan apa yang dikaruniakan Allah yang namanya filtrasi alamiah untuk kelangsungan kehidupan. Luar biasa ini. Ini kadang-kadang kita lupa. Jadi Sang Halik ini sudah begitu luar biasa menciptakan sebuah ekosistem. Bagaimana air yang dari langit ini ke bawah kemudian bisa masuk ke sungai itu sudah bersih kan? Itu kalau terganggu biotik dengan ekosistem di sepanjang bantaran pasti berarti kita mengganggu layanan berarti mengganggu kualitas daripada air ini. Saya kira ini luar biasa ini yang saya sendiri nggak memahami ini, dan kita diingatkan melalui obrolan kita pada malam hari ini nggak ada teknologi yang kemudian bisa menggantikan apa yang sudah dianugerahkan oleh yang Maha Kuasa ini. Lanjut Bang Ahyar ini. Jadi kalau misalnya ini kan kita sudah Karangmumus ini sebagian kan sudah dibeton. Dan itu nggak mungkin kemudian kita bongkar, kemudian kita jadikan alami lagi. Kira-kira menurut pandangan Bang Ahyar ini ke depan bagaimana terkait dengan bantaran sungai ini? Kita apakan ini? Jadi gini Pak, bagi yang sudah terlanjur, walaupun yang belum, makanya kita mengharapkan ada namanya ruang sempadan sungai. Ruang sempadan sungai ini adalah suatu kesempatan bagi kita untuk memperbaiki kerusakan. Bukan dari aspek apa. Jadi gini Pak, tadi sudah disampaikan Pak Misman bahwa ada 2 sumber air baku atau fresh water ke Sungai Karangmumus. Satu yang bersumber dari air hujan. Kalau tidak ada hujan akan disuplai air dari limbah kota. Kota kita semakin berkembang, akhirnya nanti Karangmumus hanya menerima air lebih besar, air disuplai dari sumber limbah cair kota. Dan banyak racun di sana. Semuanya Pak, racun, penyakit apa segala macam. Dengan penetapan ruang sempadan sungai yang capable atau yang berimbang, ini kita bisa kita jadikan sebagai ruang kelola. Jadi di sempadan. Sempadan. Misalnya kita membuat bangunan filtrasi secara teknologi. Gimana bentuk realnya itu? Gini, setiap kanal-kanal induk, setiap parit-parit induk yang mengakumulasikan limbah kota sebelum masuk ke Sungai Karangmumus, dia melalui suatu processing area atau zona area proses pengolahan. Ada filtrasi, ada proses di sana sebelum limbah ini masuk ke ke kanal atau apa yang kemudian pada akhirnya ke sungai. Termasuk juga Pak menangkap sampah-sampah plastik, sampah terapung. Nah, kita bisa melakukan ini secara biologis, secara kimia, itu tersedialah teknologinya. Di mana-mana orang
di negara-negara maju setiap kanal atau parit drainase kota itu tidak boleh langsung masuk ke sungai. Oke. Dia harus melalui processing. Nggak di Samarinda ada nggak itu? Insya Allah belum ada, Pak. Sepengetahuan Bang Ahyar ini? Iya, enggak ada. Yang ada itu kita hanya diwajibkan karena menurut aturan pengelolaan lingkungan, setiap hotel, setiap rumah sakit, sebelum masuk ke got, ke parit kota, dia mengelola dulu. Tapi yang rumah tangga, yang justru bagian terbesar, itu tidak terkelola, termasuk rumah saya sendiri, Pak Rusmadi. Sabunnya, rumah saya juga. Ya, sabunnya gimana? Iya. Nah ini, untuk menjaga air baku Karangmumus yang bagus, yang memadai, artinya kualitas freshwater itu cukup bagus bagi ekosistem, bagi lingkungan. Ini tolong manfaatkan ruang sempadan ini. Ruang sempadan ini bukan hanya slogan, bukan hanya sekedar menerapkan aturan bahwa sempadan sungai sekian meter, tapi fungsinya untuk sempadan sungai nggak boleh dibangun apa segala macam. Kita lupa kadang-kadang itu kemudian untuk memanfaatkan dalam kaitannya dengan menjaga kualitas daripada air ini. Ya. Inilah Pak, kita kalau ingin dinyatakan kita itu kuat adab, bukan lemah adab. Inilah adab kita terhadap ekosistem, terutama air. Orang luar akan menilai jika seandainya kita memperlakukan air baku kita secara bijak, maka itulah adab kita. Begitu kita tidak memperlakukan air baku kita secara beradab, maka kita lemah adab, atau bahasa Banjarnya biadab ya. Iya. Dan itu saya teringat kalau Samarinda dalam keadaan kering ini. Jadi kalau sungai itu sudah kering musim kemarau, kita baru terasa tentang pentingnya tadi menjaga ruang air dengan ekosistemnya ini agar air di Sungai Karangmumus ini dalam musim kemarau pun bisa menjadi air baku untuk kebutuhan daripada manusia. Itu baru terasa itu Bang ya. Iya. Jadi saya terpikir ini, wah kalau sudah kering kerontang gitu, Karangmumus ini kan aromanya aja. Waduh. Oke, Bang Ahyar ini. Jadi sedikit saya mau tambahkan Pak. Saya terlewat tadi mengenai banjir. Cara memandang banjir secara simpel aja Pak. Jika seandainya ada luapan dari suatu ruang alir, ruang pengaliran, indikator di situ ada bottleneck, ada penyumbatan. Untuk sepanjang lebar. Ini ada yang mengkaitkan kita harus menghalangi air pasang laut segala macam. Jika seandainya kami dengan teman-teman Gempar, setiap saya baru minggu yang lalu bicara dengan ini kawan-kawan Gempar nih gerakan menjaga dan merawat parit. Dengan Bang Markus ya. Lanjut. Dengan Bang Markus, dengan Mas Kris, itu kami hujan-hujan itu kami survei Pak, di mana-mana yang menyebabkan parit meluap, kendalanya apa segala macam, kita semua sudah ada data, tinggal menunjukkan. Ini sudah ada catatan terkait dengan bottleneck titik-titik yang menyebabkan terjadinya penyumbatan sehingga ini kemudian air melimpah ke dari permukiman. 3 tahun yang lalu Pak. Ini kan atas instruksi Pak Misman kita inventarisasi semua Samarinda. Ini datanya Pak Ahyar pegang sudah? Ada teman-teman Gempar, kami kan data itu kan bukan dicatat Pak, kami langsung menunjukkan ini dibersihkan. Makanya kami kan kalau bergerak, mana parit yang menjadi contoh kayak pramuka, apa yang harus kita selesaikan apa segala macam sehingga lancar. Tapi catatan itu ada, data itu ada ya? Hampir semua anggota Gempar bisa menunjukkan. Bisa menunjukkan di mana titik-titik sumbat daripada air. Termasuk Pak. Mau saya sampaikan kembali bahwa kenapa Sungai Karangmumus meluap pada zona Samarinda Utara. Ini luapan Karangmumus Pak ya. Jadi saya tidak berbicara banjirnya Gerilya, banjirnya Karangasem Pak. Tapi kenapa ini meluap sampai saya juga air ikut menginap 5 hari di rumah saya. Gini. Bukan rumah Bang Ahyar aja, rumah saya juga nginep. Ya. Setiap kejadian banjir itu Pak, Mas Kris Dianto dari Gempar itu selalu melakukan pengamatan. Berapa selisih tinggi muka air
di daerah Pemuda atau di daerah Jembatan Ruhui Rahayu, Pak. Dengan jembatan perniagaan Pasar Sigiri itu rata-rata antara 60 sampai 80 cm tinggi antara perbedaan. Antara jembatan perniagaan dengan jembatan Ruhui Rahayu. Ruhui Rahayu, Jembatan Esparman. Esparman. Jika seandainya ada perbedaan tinggi, berarti ada bottleneck yang menyebabkan air tertahan. 60 cm ya? 60 sampai 80 cm, Pak. Itu berapa juta kubik air kalau seluas sampai Gunung Lingga sampai Pemuda apa segala macam. Itu kalau 60 meter kali 60 cm, Pak. 60 cm ya. Kali berapa luas? Panjang, berapa luas, kemudian berapa yang melimpah. Jangan-jangan dengan kemudian itu nggak ada selisih bisa selesai masalah limpahan air itu. Inilah, Pak. Belum jadi, tentu ya, tapi paling tidak memperkecil. Ini salah satu kunci, Pak. Kalau ingin Pemuda tidak tenggelam begitu lama, mungkin sehari atau hitungan jam bisa selesai. Tolong bottlenecknya, semua fokus pikiran, teknologi, biaya, selesaikan dulu bottlenecknya, baru kita berbicara ke catchment area apa segala macam. Tapi kalau persoalan bottlenecknya tidak selesai, sampean keruk aja 100 kali bendungan Benanga itu nol hasilnya. Jadi bottleneck ini berarti antara perniagaan dengan Ruhui Rahayu. Ada nggak bottleneck yang lain di luar itu? Karangasem, Palaran, kemudian Rapak Dalam, terus parit-parit gerilya, kanal-kanal gerilya, Juanda apa segala macam kita punya. Ini dalam kaitannya dengan hulu sungai, apa yang menurut pandangan Bang Ahyar yang perlu kita tangani di hulu sungai ini? Gini. Ini saya bertanya ini ya karena Bang Ahyar tadi bilang ini sungai kita keruk seperti apapun, kalau misalnya di hulu nggak ditangani, air hujan turun, lumpur masuk sungai sehingga menjadi sia-sia ini. Jadi langkah pertama selesaikan bottleneck. Satu. Itu kalau tidak diselesaikan bottleneck, insya Allah duit negara. Kita sudah catat ini bottleneck tadi. Antara perniagaan dengan Ruhui Rahayu. Nah kemudian di hulu. Jadi bottleneck ini, Pak, mohon maaf, ini juga menyangkut Sungai Palaran, Sungai Lai, semua. Jadi semua, tolong setiap kali ada luapan, perhatikan bottlenecknya. Teman-teman Gempar siap menunjukkan, gratis. Kemudian gini, kita melupakan bahwa ruang saya ikutan bahasa orang ya lah. Daerah aliran Sungai Karangmumus itu sebagiannya ada di wilayah Kukar, Pak. Wilayah Kukar. Das Karangmumus? Yes, Pak. Oh ya, Kukar di dahulu. Sekarang ada ruas jalan negara yang jalan raya menuju ke Bontang. Sekarang kalau hujan itu sudah menjadi ruang aliran air. Dan ini yang terakhir, waktu hujan terakhir terjadi ya? Gara-gara yang saya sebutkan tadi, Pak, itu bukan karena pembangunan. Tapi karena ada aktivitas pertanian atau apakah alasannya yang menindas ruang rawa panjang itu tertindas. Karena orang mencontoh apa yang ditindaskan terhadap Karangmumus dari pembangunan bandara. Jadi percuma kita berbicara hilir kalau ingin menyelamatkan banjir, kalau tidak jar orang tuh menggatuk bubuhan Kukar, tolong. Karena wilayah Kukar ini masuk hulu daripada Karangmumus ini ya. Tahun 2017 kami survei dengan Pak Misman melihat ada suatu tindakan proyek yang membuat kanal di rawa panjang Sungai Bawang. Itu dilakukan oleh pemerintah Kota Samarinda atau Kukar? Tetangga, Pak. Tetangga. Nah ini makanya kemarin saya coba ngomong dengan anggota dewan, anggota legislatif kita yang dari provinsi untuk menyampaikan ini. Tapi saya malah ditodong, mana datanya? Saya bilang saya ngasih tahu, saya kan bukan petugas. Tapi ini saya sampaikan di sini, Pak Rusmadi. Yang kedua, ada kompensasi ada kompensasi selain ruang sungai itu sendiri, yaitu kompensasi daerah resapan. Tolong, yang saya maksudkan dengan daerah resapan ini adalah daerah infiltrasi.
bukan definisi daerah resapan seperti yang didefinisikan orang bahwa rawa adalah daerah resapan, daerah tangkapan, bukan. Daerah resapan itu adalah wilayah zona das, wilayah zona das di mana air hujan diinfiltrasi ke dalam tanah, sebagiannya akan dialirkan menjadi runoff. Gimana itu Bang Ahyar? Jadi gini, kalau air jatuh di hutan, vegetasi akan menghantar air ini terinfiltrasi menjadi groundwater system. Karena itu kita harus menjaga tanaman, harus menjaga hutan, apalagi tanaman ini kan 90% mudah untuk menyalurkan air ini ke dalam tanah. Ya. Terus infiltrasi lain yang dimaksud oleh Bang Ahyar? Saya pernyataan ini saya sampaikan ini terkait ruang untuk pembangunan, Pak. Hutan mau tidak mau, hutan di wilayah das ini, das Karangmumus ini mau tidak mau memang dipakai untuk pembangunan. Tapi bagaimana kita menggunakan ruang? Tapi sebentar dulu, berapa persen ruang ini wilayah hutan yang masih berhutan di Samarinda ini? Nah di sini Pak, ini mungkin nanti berikan kesempatan lain. Definisi hutan secara hakiki sama definisi hutan secara buatan manusia. Saya khawatirnya ini kalau hutan yang sudah sedikit ini kita rekayasa, kemudian kita gantikan misalnya yang lain itu. Tapi lanjut dulu. Dari sisi pandangan Bang Ahyar dulu. Jadi begini, kalau ruang resapan, bukan rawa Pak ya, ini ruang resapan di daerah perbukitan. Daerah bukit, daerah hutan ya. Ini kita gunakan untuk ruang hidup kita. Pembangunan misalnya. Maka akan kehilangan daya infiltrasi vegetasi ataupun tanah itu untuk mengalirkan air hujan ke dalam groundwater system. Artinya Pak, air akan terhantarkan 100% menuju badan Sungai Karangmumus. Itu artinya ada beban dari perubahan vegetasi, ada perubahan bentang alam apa segala macam. Tolong, jika seandainya Anda ingin menggunakan ruang, perhitungkan kompensasi ruang infiltrasi. Bagaimana cara kompensasinya itu? Artinya begini, jangan sampai air pada ruang yang sudah diubah ini langsung ke Karangmumus. Disinilah yang kita maksudkan, tolong bangun namanya kolam retensi, polder apa segala macam. Bukan membuat polder seperti yang ada sekarang, Pak. Bang Ahyar yakin kolam retensi ini bisa menggantikan fungsi hutan apa enggak? Sebaiknya bukan menggantikan fungsi, tapi mengurangi beban alir Sungai Karangmumus. Ini untuk yang keterlanjur? Bukan Pak, untuk ke depan juga ini untuk harus dijadikan perda. Ini artinya kalau kita memanfaatkan ruang-ruang yang berhutan, itu harus ada kompensasi. Kompensasinya tegas. Terus upaya kita untuk misalnya revegetasi di daerah-daerah hulu ini seperti apa? Harus diiringi juga dengan itu. Kalau ada daerah yang tidak termanfaatkan, kita laksanakan revegetasi. Sebenarnya alam lebih pintar cara merevegetasi. Bang Ahyar, saya kembali ke statement Bang Ahyar tadi. Artinya yang kalau kita bicara banjir, ini bicara ruang air, berarti apapun pemanfaatan daripada ruang-ruang air ini kita nggak akan bisa berubah fungsi tetapi berubah bentuk tetapi tidak merubah fungsi. Artinya dari sisi volume kualitas air ini nggak terganggu kan, persoalannya di sana. Nah tadi kalau misalnya Bang Ahyar mengatakan hutan, kalau misalnya kita gunakan kemudian ini termasuk penindasan yang bahasa Bang Ahyar tadi kan, ini harus digantikan kan gitu. Tetapi banyak orang kemudian bilang justru kalau itu sesuatu yang terlanjur tetapi justru bukankah tantangan kita ke depan untuk melakukan vegetasi untuk di ruang-ruang di hulu Sungai Karangmumus ini, Bang? Begini Pak, saya sebenarnya sangat setuju. Cuman hal ini sangat spesifik. Jadi perlu bahasan lebih khusus karena ada rumus-rumusan yang bisa kita jadikan untuk acuan nanti untuk membuat kebijakan-kebijakan daerah. Misalnya
apa itu hutan, apa itu revegetasi, dan seterusnya, apa itu resapan berapa persen, kalau jenis hutannya, kalau rumputan berapa persen, apa segala macam. Ini nanti mudah-mudahan di forum ini ada kesempatan khusus untuk nanti membahas ini. Kita undang khusus untuk pakar kehutanan bicara soal itulah ya. Yes, Pak. Ini karena saatnya sudah sekarang. Bahwa kita merusak alam, kita harus kompensasi. Contoh kompensasi ekologis yang paling ideal dan sudah dilaksanakan orang-orang. Ini itu yang mau saya tanyakan. Ada nggak contoh real yang bisa kita jadikan teladan untuk menangani persoalan karang mumus ini dalam hubungannya dengan banjir? Ada nggak contoh-contoh sukses misalnya di kota lain terkait dengan ini? Di Jawa ini banyak yang menerapkan, Pak. Dia dengan sumur resapan apa segala macam. Tapi hati-hati, Pak. Sumur resapan tidak semua bidang lahan bisa diterapkan di wilayah Samarinda dan Kaltim secara umum. Karena sistem biopori atau sumur resapan itu juga berpotensi bencana. Makanya jangan mengeneralisir. Begitu dapat ilmu bahwa sumur resapan bagus, langsung kita terapkan secara. Ini gimana ceritanya sumur-sumur resapan ini bisa bawa bencana untuk konteks Samarinda loh ya? Gimana Bang Ahyar? Kita pernah dengar likuifaksi, Pak. Likuifaksi, kita ada contoh bagaimana setiap kita contohnya pembangunan perumahan, kita akan melakukan cut and fill. Pada zona cut kita biopori, yes, boleh. Tapi pada zona fill, pada zona urukan, apabila Anda terapkan biopori, insya Allah suatu saat akan likuifaksi. Ini bencana. Di sini, makanya biopori jangan generalisir. Harus betul-betul titiknya. Nggak berlaku untuk semua tempat. Iya, Pak. Ya, ini artinya pengetahuan untuk saya dan kita terkait dengan sumur resapan ini. Karena ketika bicara banjir pasti ada yang bilang ini salah satunya adalah biopori gitu kan. Jadi saya rasa itu Pak yang bisa saya sampaikan. Kalau ada lagi ya boleh kita. Terakhir lah ini Bang Ahyar, harapan Bang Ahyar ini ke depan terkait dengan sungai sebagai sebuah ekosistem, khususnya terkait dengan bantaran, sempadan gitu ya. Apa yang perlu untuk mendapatkan perhatiannya? Jadi gini, coba kita lebih arif. Banyak di sini teman-teman yang sudah mengkaji, yang tidak termasuk cendekiawan, Pak. Tapi dia dengan ketulusannya, bahkan dengan biaya sendiri dia sudah mengkaji. Tinggal mereka tidak bisa memberikan masukan. Mereka tidak bisa memberikan masukan karena ada sesuatu yang tak tergapai oleh mereka. Untuk menyampaikan aja susah. Ini alhamdulillah. Jadi yang dibutuhkan apa itu supaya tersampaikan? Lakukanlah pendekatan seperti Pak Rusmadi laksanakan. Coba bicarakan dari hati ke hati, Mas Kris. Krisdianto, Marzuki, mereka punya kajian-kajian versi mereka lah terhadap persoalan penanganan banjir, karang mumus, sungai sebagai sebuah sistem das dan kemudian penanganan di banjir ini ya. Iya Pak, jadi situ lebih banyak berikan kesempatan, jangan terlalu menggantungkan diri kepada orang yang menyatakan dirinya expert atau sebagai ahli yang dari daerah luar. Mereka tidak mengerti sungai kita. Wah, luar biasa ini malam ini. Makanya saya mengundang Bang Ahyar ini untuk mendapatkan pandangan-pandangan. Gak semua kita paham terkait dengan sungai, dengan ekosistemnya, apalagi bicara sungai dalam konteks daerah aliran sungai. Bahkan bicara soal morfologi sungai aja, karena pasti di sana ada sempadan, ada bantaran, harus diapakan, apakah dipertahankan, harus dibeton. Ini kadang-kadang kita juga bisa salah-salah kalau pemahaman kita tentang sungai ini. Sekali lagi terima kasih nih Bang Ahyar atas kehadirannya dalam ngopi ini. Jadi ini bukan ngopi biasa. Saya ngopi dulu lagi. Sambil ngopi ini. Bukan ngopi biasa tetapi ngobrol happy, dan kebetulan bulan-bulan ini kan barusan saja kita ditimpa musibah banjir.
Jadi ngopi bareng dalam 1 bulan ini khusus paket untuk mendokumentasikan persoalan-persoalan apa yang sudah dilakukan oleh banyak teman ini terkait dengan penanganan daripada banjir dan sisi-sisi lainnya. Sekali lagi terima kasih Bang Ahyar. Ya, sama-sama Pak. Dan mudah-mudahan bermanfaat ini ya. Amin. Sekali lagi terima kasih. Kita tutup ngobrol happy kita pada malam hari ini bersama Bang Ahyar, pemerhati lingkungan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.